waktu tenangnya kalian gitu ya. Saya juga kemarin waktu WA si Valeri, saya merasa masih utang satu pertemuan gitu ya. Sampai akhirnya baru ingat gitu, belum sempat mengajukan PHL-nya. Ya, jadi terima kasih ya sudah berkenan untuk hadir ya pada PHL hari ini. Nah, untuk topiknya sendiri yang harus saya sampaikan adalah mengenai bakteri gram negatif non-Enterobacteriaceae gitu ya. Kalian kan pasti sudah mendapatkan untuk yang gram negatif yang Enterobacteriaceae gitu ya. Jadi memang gram negatif sendiri ya, beberapa bakteri khususnya bakteri-bakteri yang bisa dibilang bakteri yang memiliki kepentingan ya dalam menimbulkan suatu penyakit ya, baik pada hewan maupun pada manusia gitu kan. Untuk gram negatif ya itu dibedakan berdasarkan tempat tinggalnya gitu ya. Itu ada Enterobacteriaceae, ada non-Enterobacteriaceae. Yang pada pagi hari ini akan saya sampaikan mengenai bakteri gram negatif non-Enterobacteriaceae. Oke, nah jadi bakteri-bakteri yang termasuk dalam kelompok ini gitu ya, ini merupakan bakteri-bakteri gram negatif yang hidup di luar gitu ya, hidup di luar saluran pencernaan. Nah, biasanya bakteri-bakteri yang hidup di luar saluran pencernaan ini dia tidak tahan terhadap bile salt atau garam empedu. Nah, kenapa? Jadi garam empedu ini biasanya dijadikan bukan indikator ya, sebagai inhibitor gitu ya. Kalau misalkan kita mau mengisolasi. Jadi kalau kita mau mengisolasi kan kita harus menggunakan suatu media isolasi ya kan. Nah, di media isolasi ini biasanya ada suatu inhibitornya gitu. Nah, kalau kita mau mengisolasi bakteri-bakteri gram negatif yang Enterobacteriaceae atau yang dari saluran pencernaan, biasanya itu ada garam empedunya, ada bile salt-nya. Nah, ini merupakan inhibitor. Nah, untuk bakteri-bakteri gram negatif yang non-Enterobacteriaceae, kita nggak bisa pakai media-media itu karena biasanya dia tidak tahan. Nah, apa saja beberapa jenisnya? Antara lain ada Pseudomonas ya, kemudian ada Pastorella, ada Vibrio dan Campylobacter ya, tapi ada beberapa spesies daripada Vibrio yang ditahan juga terhadap garam empedu ya. Kemudian Brucella, ada Haemophilus, ada Bordetella. Ya, kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah Pseudomonas. Nah, Pseudomonas ini saya yakin sekali adik-adik sudah sangat sering mendengar gitu ya, sudah familiar gitu ya. Ini merupakan klasifikasinya dari Pseudomonas ya, ada dari kingdomnya sampai ke spesies. Nah, ada beberapa spesies yang cukup penting yang merupakan sering sekali ditemui gitu. Yang pertama adalah Pseudomonas aeruginosa. Nah, Pseudomonas aeruginosa ini saat ini juga merupakan bakteri yang kalau pada manusia ya itu juga sering ditemukan dalam infeksi di lingkungan layanan kesehatan ya, seperti rumah sakit gitu. Jadi atau disebut dengan nosocomial infection. Nah, ini juga banyak juga kasus-kasus yang resistensi ya, yang resisten terhadap beberapa antibiotik. Jadi ada Pseudomonas aeruginosa termasuk salah satunya. Kemudian ada Malomyces malei. Jadi kenapa Malomyces ini dulu namanya adalah Pseudomonas malei gitu ya. Namun karena ada beberapa karakteristik ya yang membedakan, hasilnya sekarang diganti di rename jadi Malomyces. Malomyces malei ada Malomyces pseudomalei. Ini penyebab Malomyces malei ini penyebab Malleus ya, penyebab penyakit ingus jahat pada kuda. Untuk penyakitnya sendiri, kita akan mempelajarinya nanti di semester depan. Sekarang kita mau mempelajari karakteristiknya dulu, gitu ya, untuk beberapa bakteri yang memiliki kepentingan dalam menimbulkan penyakit. Nah, mengenai bakteri atau genus Pseudomonas, gitu ya, dan juga Malomyces, ya, dia merupakan bakteri yang berbentuk batang. Ya, berbentuk batang. Ukurannya berapa? 0,5
kali 1 sampai 3 mikrometer. Kemudian motil ya, motil dia memiliki 1 atau lebih polar flagella, gram negatif, tidak membentuk spora, jadi merupakan non-spore forming bakteri ya. Ya, susunannya bagaimana? Soliter. Soliter ini artinya dia tidak bergerombol, tidak berantai, gitu ya, tapi dia sendiri-sendiri arrangementnya. Nah, untuk Malomyces, dia merupakan batang bipolar, ya. Biasanya akan terlihat pada pewarnaan khusus ya. Kemudian pada kultur yang tua, artinya pada biakan tua, dia menjadi non-moltil ya, dan juga pleomorfik, artinya dia bisa gimana ya bilangnya, bentuknya itu bisa tidak homogen gitu ya, agak bisa berubah itu pada biakan-biakan yang tua. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau mengkultur atau mengisolasi untuk Pseudomonas? Jadi sebenarnya Pseudomonas ini merupakan bakteri yang sangat mudah untuk ditumbuhkan gitu ya. Jadi dia nggak perlu banyak requirement, special requirement. Karena kenapa sih kita perlu mempelajari ini semua? Karena pada saat nanti kita mau melakukan isolasi identifikasi, pada saat kita mau melakukan diagnosa secara laboratoris, tentu saja kita membutuhkan isolasi, betul? Isolasi dan identifikasi. Sehingga kita harus tahu karakteristiknya seperti apa sih bakteri ini. Salah satunya adalah karakteristik sifat biakannya. Jadi misalkan kita mau mengisolasi Pseudomonas gitu ya, kita tahu bahwa sifatnya dia aerob. Lalu dia bisa ditumbuhkan di media-media umum. Kalian sudah belajar ya macam-macam media ya untuk praktikum ya? Sudah? Sudah. Sudah ya, jadi saya harap kalian sudah tahu ya, ada media umum, media selektif, media diferensial. Nah, ada beberapa bakteri itu yang nggak bisa tumbuh di media-media umum. Tapi dia harus ada special requirement-nya. Apa kita harus menambahkan sesuatu di situ. Seperti itu. Nah, untuk Pseudomonas ini tidak. Dia bisa tumbuh baik pada media. Na itu media apa? Na itu apa singkatannya? Nutrien agar. Nutrien agar. Kalau NB? Broth, nutrien broth. Oke, ya. Jadi bisa tumbuh baik pada nutrien agar atau nutrien broth yang memang dia media-media umum gitu. Jadi nggak perlu penambahan apa-apa. Nah, apabila ditumbuhkan pada media yang padat, ya seperti nutrien agar contohnya, dia berwarna putih ya. Terus dia menghasilkan pigmen yang larut pada air. Ada beberapa pigmen di sini ada thiocyanin ya, dia akan berwarna hijau kebiruan dan juga fluorescence. Dan ini bisa tumbuh pada media Meconicae agar. Jadi MCA itu Meconicae agar itu mengandung bile salt. Nah, uniknya Pseudomonas ini walaupun dia di luar saluran pencernaan, dia tahan terhadap bile salt atau garam empedu. Itu. Jadi ada beberapa yang tahan terhadap bile salt atau garam empedu, ada beberapa yang tidak tahan. Nah, MCA ini Meconicae agar itu ada bile saltnya gitu ya. Tetapi kalau misalkan Pseudomonas ditumbuhkan di MCA ini dia bisa tumbuh. Nah, Malomyces sendiri bersifat aerob ya, sama dan fakultatif anaerob apabila ditumbuhkan pada BA itu berat agar ya, Pseudomonas aeruginosa, kemudian Malomyces pseudomallei itu bersifat hemolisis. Artinya dia bisa menghemolisis, dia bisa melisiskan red blood cells yang ada di berat agar tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Biasanya kalau kita tumbuhkan di berat agar, di sekeliling koloninya ya, surrounding kolonisnya itu dia akan ada suatu reaksi hemolisis sehingga akan nampak transparan seperti itu. Itu untuk Pseudomonas aeruginosa dan Malomyces pseudomallei ya, sedangkan untuk yang Malomyces mallei tidak bisa menghemolisis sel darah. Iya. Jadi ini adalah gambaran-gambaran secara mikroskopis ya, secara makroskopis gitu adik-adik ya. Jadi memang ini di blood agar ya, ini untuk Pasteurella multocida, ini ada Pseudomonas aeruginosa, saya juga nggak tahu kenapa jadi pas satu slide ya, mungkin karena sama-sama gram negatif, sama-sama non-interbacteriaceae, tapi sebenarnya yang membedakan kalau ditemukan di blood agar ini, kalau Pasteurella dia tidak ada hemolysis. Jadi ini adalah blood agar ya, blood agar. Namun kalian perhatikan di sini di koloni-koloni yang terbentuk di Pasteurella multocida ini, dia tidak ada hemolysis. Berbeda dengan
tadi saya sudah jelaskan untuk Pseudomonas aeruginosa, Myelomycetes pseudomallei, dia bersifat hemolisis. Jadi kalau misalkan ditemukan di media agar darah, dia akan nampak pembentukan hemolisis. Tidak untuk Pastorella multocida, ya. Jadi kalau di pewarnaan gram, warnanya seperti ini, dia gram negatif atau gram positif? Ini kursor saya ini, dia gram negatif apa gram positif? Kalau warnanya seperti itu, gram negatif apa gram positif? Negatif. Oke, gram negatif ya. Nah, ini ada beberapa uji-uji yang bisa dilakukan gitu ya untuk membedakan antara Pseudomonas aeruginosa, Myelomycetes mallei, Myelomycetes pseudomallei gitu ya. Ada uji oksidase, ada uji katalase, ada uji gula-gula yang terdiri dari glukosa, laktosa, sukrosa gitu ya. Jadi ini semua bisa digunakan apabila kita melakukan uji identifikasi. Ya, tadi kalian sudah belajar ya mengenai prinsip-prinsip dari uji oksidase, katalase, SIM. Masih ingat SIM itu apa singkatannya? Sulfate indole motility. Oke, kalau disulfide indole motility ini bisa melihat apa saja? Apa yang kita bisa lihat dari uji sulfide indole motility? Apa? Apa, Dek? Nggak dengar tadi saya. Apa tadi? Apa tadi yang jawab? Julian ya? Apa? Indol, lalu indol saja? Hidrogen sulfida. Sama? Satu lagi? Motility. Motility. Oke, jadi kalau kita menggunakan uji SIM ya atau sulfide indole motility ini kita bisa melihat 3 perubahan yang terjadi ya, ada motilitasnya, dia motil atau tidak, apakah dia bisa membentuk indol sama pembentukan H2S. Nah, kita bisa lihat di sini perbedaan antara mallei dan pseudomallei gitu ya. Kemudian juga bisa menggunakan gelatin ya. Jadi gelatin ini merupakan uji juga ya untuk melihat apakah dia memiliki kemampuan untuk mencari atau tidak. Nah, untuk antigen dan toksinnya ini merupakan faktor-faktor virulensi, artinya faktor-faktor yang bisa menyebabkan patogenitas daripada mikroorganisme tersebut. Nah, untuk Pseudomonas ya, untuk Myelomycetes dia memiliki somatic antigen. Jadi somatic antigen ini merupakan antigen yang berada di outer membrannya, di permukaan luarnya, dan juga flagellar antigen. Ya, jadi apa sih maksudnya antigen ini? Bagaimana ya nanti yang dia bisa untuk bereaksi ya atau menstimulasi atau bereaksi dengan host response, host immune response gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan yang antigen seperti itu. Jadi dia memiliki antigen ini bagian daripada mikroorganisme tersebut yang dia akan nanti mampu untuk bereaksi menstimulasi dengan host immune response. Jadi ada somatic antigen ya yang merupakan bagian dari outer membrannya, ada flagellar antigen, ada toksinnya, toksin A, ada beberapa enzim seperti alkaline protease dan elastase. Elastase ini merupakan serine protease ya. Itu. Nah, yang kedua adalah Pastorella. Oke. Nah, Pastorella ini mungkin adik-adik sudah sering mendengar ya, ada Pastorella multocida, ya kan? Ada Pastorella hemolytica, ya. Nah, namun adik-adik harus tahu untuk Pastorella hemolytica ini sejak tahun, kalau saya tidak salah ingat ya, sejak tahun 1999 ya, atau 2000 begitu. Jadi Pastorella hemolytica ini sudah di-rename ya, diganti namanya menjadi Mannheimia hemolytica. Jadi kalau adik-adik baca beberapa paper gitu ya, yang namanya adalah Mannheimia hemolytica, itu adalah
Pasteurella hemolytica. Jadi memang dulu namanya Pasteurella hemolytica, namun karena ada beberapa perbedaan ya sehingga secara karakteristiknya sehingga sekarang direname menjadi Mannheimia hemolytica. Jadi perbedaan utamanya adalah kalau di Mannheimia hemolytica atau Pasteurella hemolytica ini dia mampu untuk menghemolisis sel darah merah. Sedangkan kalau Pasteurella multocida itu kalau misalkan ditemukan di agar darah dia tidak bisa menghemolisis sel darah merah. Seperti yang tadi saya sampaikan, nah ini dia nggak ada proses hemolisis. Tapi kalau Mannheimia hemolytica atau Pasteurella hemolytica ada proses hemolisis di sini. Oke, jadi untuk Pasteurella sendiri dia merupakan Cucurbacillus. Apa maksudnya Cucurbacillus di sini adalah batang pendek. Jadi kalau beda sama beberapa gram negatif yang lainnya yang berbentuk batang, dia biasanya batang panjang. Kalau Pasteurella ini dia batang pendek atau disebut dengan Cucurbacillus. Jadi antara kokus dan batang. Bipolar, ya. Kemudian ukurannya juga 0,4 sampai 0,8 kali 0,3 mikrometer ya. Diameter kapsul. Jadi kalau misalkan begini, misalkan kita jadi kapsul ini tidak selalu terbentuk ya, tergantung dari mana kita mengisolasinya. Misalkan kita mau mengisolasi dari jaringan, ini contoh nih dari nasofaring atau dari saluran pernapasan atas ya. Nah, kemudian kita isolasi di media gitu, media buatan. Nah, biasanya dia akan terbentuk kapsul. Berbeda kalau kita melakukan re-isolation subculture. Misalkan nih, kita udah menumbuhkan dari jaringan. Tumbuhkan kan tumbuh tuh ya, ada dia bentuk kapsul. Tapi kita culture berulang-ulang, lama-lama kapsulnya ini hilang, gitu ya. Jadi dia tidak akan berkapsul kembali. Dia non-motil, dia merupakan gram negatif. Nah, apabila kita mau menumbuhkan Pasteurella, gitu ya, ini dia aerob, ya, aerob atau fakultatif anaerob, tumbuh baik pada media TSA. TSA ini merupakan Triptychus soy agar, ini juga merupakan media umum, tidak ada inhibitornya. Biasanya ada 2 macam koloni fluorescens berwarna putih ya, tergantung strainnya biasanya. Terus dia mukoid ini biasanya adalah pada bakteri-bakteri yang memiliki kapsul, jadi akan nampak mukoid gitu. Koloni berwarna kebiruan, terus kecil-kecil ya, seperti embun gitu. Nah, pada Meconium agar, Pasteurella multocida tidak tumbuh, jadi dia nggak bisa tumbuh karena dia tidak tahan terhadap garam empedu. Kalau Mannheimia hemolytica dia bisa tumbuh. Jadi ini beberapa perbedaan ya antara Pasteurella multocida dan Mannheimia hemolytica. Ya, dengan uji indol, dengan uji katalase, ya urease, terus kapsulnya. Jadi kapsul ini Pasteurella multocida punya kapsul, kalau Mannheimia hemolytica tidak memiliki kapsul. Kemudian beberapa uji gula-gula seperti laktosa, sukrosa, dan maltosa. Jadi semua ini bisa digunakan untuk membedakan antara multocida dan hemolytica. Terus yang membedakan lagi adalah kemampuan hemolisis sel darah merahnya. Kalau ditemukan di plat agar, Pasteurella multocida tidak ada proses hemolisis, kalau hemolytica dia bisa menghemolisis sel darah merah. Lalu untuk antigen dan toksinnya, ya ini juga sama, memiliki somatic antigen, artinya dia ada di outer membrannya, ya. Kemudian dia ada kapsul, ya. Nah, kapsul ini merupakan antigennya juga. Jadi adik-adik harus tahu bahwa Pasteurella multocida ini berdasarkan tipe kapsulnya, gitu ya, kapsular type-nya itu dibagi menjadi beberapa tipe. Ada Pasteurella multocida tipe A, tipe B, tipe D, tipe E, tipe F, dan mereka semua ini memiliki host spesifik. Contoh, Pasteurella multocida tipe A ini merupakan penyebab penyakit ya, di mana host utamanya adalah unggas ya, yang menyebabkan vowel kolera itu, kolera unggas itu penyebabnya adalah Pasteurella multocida tipe A. Gitu. Lalu tipe B dan tipe E ini merupakan penyebab dari penyakit pada sapi, pada kerbau, yang kalau ada pernah dengar hemorrhagic septicemia atau septicemia epizootica ya, atau disebut dengan penyakit SE atau penyakit ngorok ya, itu penyebabnya adalah Pasteurella multocida tipe B dan tipe E. Tipe B ini tipe Asian type, kalau yang E ini African type, tapi sama-sama menyebabkan penyakit ngorok atau septicemia epizootica pada sapi, pada kerbau, yang paling peka adalah pada kerbau. Dan di Indonesia ini masih banyak sekali kasusnya. Kemudian ada tipe D, ya ini menyebabkan atrophic rhinitis pada babi, ya jadi menyebabkan hidung daripada babi itu menjadi tidak beraturan gitu ya.
terjadi kerusakan gitu ya jaringan. Kemudian tipe F ya, tipe F ini pada kelinci ya, menyebabkan snuffles. Ya, jadi itu. Jadi kalian harus tahu bahwa Paschalmatosuida ini berdasarkan capsular type-nya, tipe kapsulnya itu dibagi menjadi beberapa tipe, dan masing-masing tipe ini memiliki host spesifik gitu ya, memiliki spesifik inang. Lalu dia memiliki enzim hyaluronidase ya. Hyaluronidase ini merupakan enzim yang dibutuhkan untuk dia bisa merusak ikatan-ikatan jaringan setempat ya, sehingga dia bisa spreading ke organ-organ yang lain. Oke, sebentar, mohon maaf. Mohon maaf. Kemudian, nah tadi sudah saya jelaskan ya, jadi patogenitasnya ini masing-masing tipe memiliki host yang spesifik. Jadi tipe B, tipe B ada yang atropikinetis ini sebenarnya dia tipe D ya, tipe D. Lalu ada tipe F. Tipe F itu pada snuffles, kelinci ya. Jadi kalau atropikinetis ini bukan tipe D. Nah, kemudian ada Vibrio dan Campylobacter. Nah, kalau adik-adik dulu pernah belajar mengenai bentuk-bentuk bakteri ya, ada bentuk batang ya, ada bentuk kokos ya, terus ada yang bentuknya spiral atau koma gitu ya, atau spiral pendek atau koma gitu ya. Nah, di sini ada Vibrio ya, dan Campylobacter ini termasuk yang bentuknya bukan batang, bukan kokos, tapi dia ada yang koma, ada yang spiral ya, dan beberapa spesies, banyak sekali sebenarnya spesiesnya, tapi ada beberapa yang penting seperti Vibrio cholera, ada Campylobacter fetus yang menyebabkan abortus. Ya, jadi untuk Vibrio sendiri bisa aerob, bisa anaerob ya. Untuk Campylobacter ini mikroaerofilik. Nah, Vibrio dapat tumbuh pada TCBS ya. TCBS itu tiosulfat sukrus, tiosulfat citrate salt sukrus ya, tiosulfat citrate salt sukrus, artinya yang mengandung sitrat, yang mengandung garam redu, yang mengandung sukrosa gitu. Nah, sedangkan untuk Campylobacter tidak bisa tumbuh di TCBS. Jadi kalau misalkan kita mau menumbuhkan Vibrio, kita menggunakan media spesifik atau media selektif atau media khusus untuk Vibrio, yaitu TCBS. Ya, kalau Campylobacter nggak bisa tumbuh di TCBS. Nah, untuk bentuknya Vibrio sendiri merupakan saya bilang dia bentuknya koma, gitu. Jadi kayak batang bengkok, polimorfik, ya, motil, gram negatif. Nah, untuk menumbuhkannya, tadi saya sudah jelaskan bahwa Vibrio itu dia tahan terhadap garam empedu, tahan terhadap garam yang tinggi ya, sehingga dia juga bisa ditumbuhkan pada media McConkie agar. Karena saya sudah jelaskan bahwa tadi McConkie agar itu merupakan media selektif, artinya dia ada inhibitornya. Inhibitornya apa? Garam empedu. Sehingga hanya bakteri tertentu saja yang bisa tumbuh di media McConkie agar, termasuk Vibrio, karena Vibrio ini tahan terhadap garam empedu. Kemudian tumbuh baik pada media tiosulfat citrate basal sukrus, ya, koloninya akan berwarna kuning atau hijau. Nah, beberapa uji biokimia yang kita gunakan bisa menggunakan uji katalase, ya, kemudian uji ya, kemudian Gladden test. Nah, Vibrio juga memiliki somatic antigen ya, tadi somatic antigen itu di outer membrannya, ada flagellar antigen ya, dan beberapa protein
seperti toksin ya, seperti toksin, toksin coagulated villus ya, itu merupakan outer protein, protein outer membran, di mana dia bisa masuk beberapa toksin, yaitu toksin itu. Ada beberapa spesies yang penting, sebenarnya ada banyak, tapi di sini yang dituliskan adalah yang paling sering menyebabkan penyakit seperti Vibrio cholera, yang kolera pada manusia, kemudian ada Vibrio matching coffee ini. Yang matching coffee ini penyebab pada ayam, yaitu menyebabkan gastroenteritis. Ya, matching coffee. Nah, berbeda sama Vibrio, ya kalau Vibrio tadi batang pendek ya, bukan sorry, bentuk koma, ya bentuk koma. Nah, kalau Campylobacter ini dia lebih panjang, ya dia batang koma juga, tapi dia seperti huruf S, gram negatif, motil. Ya, nah dia tidak tahan terhadap garam berbeda sama Vibrio tadi, karena Vibrio ditahan terhadap garam berbeda, dia merkoki agar. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan ya, apa inhibitor daripada merkoki agar, harus tahu kenapa dikatakan media selektif, karena memang dia ada inhibitornya, yaitu garam berbeda. Selain itu dia juga selain tidak tahan terhadap garam berbeda, juga tidak tahan terhadap kandungan garam yang tinggi, sehingga dia nggak bisa tumbuh di media MCA, nggak bisa tumbuh di media TBS ya, karena tidak tahan terhadap inhibitornya. Uji biokimia kita bisa menggunakan uji katalase, uji oksidase, tidak fermentasi karbohidrat, lalu uji simnya, yang merupakan motil, indol yang negatif, dan H2S yang negatif. Nah, beberapa antigen dan toksin juga dihasilkan ya, jadi yang memiliki antigen yang ada di outer membrannya, ada flagellar antigen dan beberapa protein seperti enterotoksin ya, sitotoksin seperti itu. Nah, Campylobacter fetus ini menyebabkan abortus dan infertilitas. Kemudian ada Campylobacter jejuni. Ini gangguan pencernaan dan diare. Nah, adik-adik ada beberapa tes yang dilakukan untuk membedakan antara spesies dari Campylobacter, yaitu Hippurey test ya. Jadi Hippurey test ini kita ingin tahu apakah bakteri itu dia bisa menghidrolisis sodium hippurate menjadi asam benzoat ya, atau benzoic dan glycine, sehingga bisa nanti di apa namanya di reagennya itu ada indikatornya gitu ya, ada indikatornya, sehingga nanti kalau misalkan memang bakteri itu bisa menghidrolisis sodium hippurate menjadi glycine juga benzoic acid, dia akan berwarna purple seperti itu. Untuk membedakan untuk spesies dari Campylobacter ya, khususnya Campylobacter jejuni. Bentuknya seperti ini. S. Kalau yang tadi yang Vibrio itu cuma kayak koma, batang tempo. Kalau ini sebenarnya huruf S itu lebih panjang gitu ya. Nah, yang tidak kalah penting adalah Brucella. Adik-adik, Brucella ini apa namanya? Sampai saat ini gitu ya, ini merupakan penyakit yang menjadi permasalahan gitu ya, karena menyebabkan penyakit memang merupakan salah satu penyakit hematologis dan zoonotis juga ya. Ada beberapa spesies lain yang ada Brucella abortus, Malacensis suis, Newtomy, Brucella melitens, Brucella canis gitu ya. Nah, tapi yang 3 spesies ini yang memang memiliki kepentingan dan khususnya untuk hewan peternakan ya, hewan peternakan yang memang juga diketahui. Seperti contohnya Brucella abortus, di mana host utamanya adalah sapi, dan Melitensis pada domba, kambing, Brucella pada babi. Jadi ada lagi Brucella ovis ya, Brucella ovis. Jadi Brucella ovis ini pada domba, pada kambing, tapi tetap ada bisa cross infection gitu ya antara Melitensis ovis ya, seperti itu. Kemudian ini juga zoonosis ya, khususnya yang paling zoonosis sebenarnya adalah Brucella melitensis. Jadi yang 3 ini ya, namun yang paling virulen ya, yang paling virulen adalah Brucella melitensis. Yang paling virulen
paling banyak menyerang bisa yang paling patogen di manusia adalah Brucella tensis ya. Jadi dibandingkan Brucella ovis ya. Jadi Brucella tensis ini yang dimana konsultasi kantin dia bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Kita akan bahas lebih lanjut di next semester ya. Jadi untuk protein sendiri juga sama, ya baru jelas ya, gram negatif, motil tidak dibuatkan lagi ya. Nah ini juga salah satu bakteri yang saya bilang tadi agak rewel, artinya ada special requirement, kita nggak bisa menggunakan Brucella itu di program agak saja tanpa ada tambahan yang dia suka. Jadi bakteri itu juga mungkin makanan tertentu yang dia mau gitu. Jadi contohnya pada Brucella ini kita nggak bisa menggunakan yang biasa. Biasanya kita menggunakan spesialnya dia karena mengandung bisa dibutuhkan karena ditambah suplemen itu dia menggunakan serum itu special aerob. Nah terus pada first isolation atau primary isolation kita bisa menambahkan dia biasanya dibutuhkan CO2 sekitar 5-10%. Baru bisa tumbuh. Dan kalau misalkan bakteri-bakteri lain tumbuhnya 24 jam ya jadi kita isolasikan kita lihat udah tumbuh nih bakterinya. Tidak untuk Brucella. Brucella ini agak lama sekitar 4-5 hari. Jadi nggak bisa 24 jam. Jadi tunggu waktu 4-5 hari. 2 hari terus kita kali koloninya. Jadi harus tunggu lagi gitu ya. Sampai 3 atau 5 hari. Uji kimianya ya uji ketahuan positif, biasanya positif, reaksinya positif. Nah terus untuk membedakan tiga spesies antara Felis, Melitensis, Abortus, kita bisa menemukan pada media yang dinamakan 221. Di sini ada Theorin sama Butypsin. Kenapa? Karena dari ketiga spesies tersebut tadi di antara Melitensis, Abortus, sama Felis itu memiliki sensitivitas berbeda-beda pada Theorin. Jadi kita menggunakan ketiga spesies tersebut dengan menggunakan media ini, ya. Nah, ini juga sama terdapat efek yang paling minimal bersifat antigenik. Dia juga diinginkan toksin ya dari lipopolisakkarida yang diausahkan itu. Nah, sudah bilang bahwa Brucella ini adalah zoonosis kalau pada jadi ketiga spesies ini zoonosis ya ini merupakan menular kalau ada manusia disebut dengan Malta fever ya karena memang pada daerah Malta makanya Malta fever. Terus kalau pada hewan disebut dengan disease hanya penyakit fluron ya penyakit apa namanya itu yang menyebabkan keguguran fluron memang keguguran ya fluron. Kemudian jenis yang berikutnya adalah Haemophilus. Adik-adik apakah pernah dengar penyakit pada ayam yang disebut dengan snot atau koryza? Nah jadi snot atau koryza ini disebabkan oleh Haemophilus salinarum. Namun sekarang namanya diganti menjadi Cutibacterium salinarum. Ya, kalau pada manusia ada satu spesies yang penting yaitu Haemophilus influenza. Jadi Haemophilus ini juga sama, dia merupakan penyakit yang mengembangkan susah ya kalau mau menumbuhkan itu nggak bisa pakai media biasa, jadi harus ada penambahan tertentu untuk menumbuhkannya. Juga anak kecil, bebal, kecil, karena nah tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa kita nggak bisa menumbuhkan Haemophilus ini di media biasa saja, jadi harus ada kedua faktor. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan gitu ya, sebetulnya dia memerlukan bakal menentukan apa pada pertumbuhannya kita harus tahu. Jadi ada faktor X dan faktor Y di sini. Faktor X ini adalah him ya, makanya kita bisa menggunakan namanya blood agar. Agar kenapa? Karena blood agar itu mengandung darah. Ini merupakan faktor X-nya, gitu ya, faktor X-nya. Jadi harus ada faktor X-nya yaitu him yang keluar dari darah dan faktor Y merupakan yang dinamis adanya di nukleotide atau disebut dengan NAD. Jadi biasanya kita bisa menumbuhkan dengan bakteri tertentu sebagai bakterial feedernya, ya, apa namanya, atau menggunakan tertentu itu yang memang dapat nicotinamide adanya di nukleotide. Jadi harus ada faktor X dan faktor Y, gitu. Kemudian di
variasi. Kalau kita lihat ya, sekitar 24-48 jam kita lihat pola-polanya, dia biasanya seperti tetesan bubur gitu. Terus dia tidak tumbuh pada media material karena apa? Karena dia berada di dalam tubuhnya, dia nggak tahan ya untuk hemofilos ini. Lalu untuk apa namanya tujuh yang bisa digunakan, ini ada TSI. Ingat TSI apa adik-adik? Apa TSI? TSI dia apa? Segar layan. Segar Iran agar. Oke. Apa namanya? Kalau contoh segar air agar ini dia mengandung berapa gula? 3 gula ya. Ada 3 gula. Kita salah kosa. Nah, di sini sama kayak mirip-mirip tadi ya, bedanya ini kita ada gula-gulanya, kita bisa melihat apakah dia memfermentasi glukosa, laktosa atau sukrosa gitu. Terus apa namanya? Selain itu kita bisa melihat juga ada gas atau tidak gitu ya. Terus kita bisa melihat ada H2S atau tidak gitu. Nah, jadi untuk apa namanya, untuk hemofilos ini ya, dia asam ya, artinya asam ini sudah ya bagaimana membaca TSI dari mesinnya. Sudah belajar atau belum? Sudah diajari atau belum? Oke, jadi harus tahu ya kalau asam artinya apa. Kemudian dia bilang untuk indol, itu juga negatif. Nah, salah satu variasi itu variasinya dalam dari dirinya. Yang pasti dia harus ada faktor seperti ini ya. Mungkin ada gambarnya untuk ini ya. Yang akan namanya itu dia disebut. Oke. Kemudian untuk hemofilos ini dia memiliki 12 sensitif antigen atau antigen ya, totalnya bertambah. Nah, saya sudah jelaskan bahwa hemofilos agalarum atau Archaebacterium agalarum ini menyebabkan apoptosis ya pada unggas, pada manusia juga influenza atau hemofilos influenza. Oke, yang terakhir adalah Bordetella. Jadi Bordetella ini kalau pernah dengar penyakit batuk berkejang, ya pada manusia, batuk berkejang itu salah satu penyebabnya adalah Bordetella. Jadi Bordetella ini ada beberapa spesies yang cukup penting ya, ada Bordetella pertussis, ada Bordetella burgdorferi. Jadi ini merupakan penyakit saluran pernafasan ya pada beberapa pada manusia, pada hewan, gitu ya. Dan ini juga sering dilaporkan sebagai secondary infection apabila ada penyakit virus ya pada hewan kesayangan ya seperti bisa distemper. Jadi untuk Bordetella sendiri ini merupakan leukobasilus ya, sama dengan tadi soliter ya, bisa bertangan, kemudian namanya polar ya. Nah, untuk mobilitasnya sendiri untuk itu dalam hemofil, untuk domisili dalam hemofil ya, dia obligat aerob, dia betul-betul harus membutuhkan oksigen untuk tubuhnya. Kemudian frekuensi isolation kita menggunakan darah sekitar 15-20%, kita harus menggunakan agar darah. Kemudian kalau misalkan ditemukan pada kiri adalah itu kolesterol buat agar ya, kolonnya itu halus, bumbunya transparan berkilau. Jadi merupakan media khusus ya untuk Bordetella. Kemudian pada darah dia ada suatu reaksi hemolisis ya. Nah, ini merupakan perbedaan antara Bordetella pertussis dan Bordetella burgdorferi. Jadi bila ada mobilitasnya negativitas ya, bisa terjadi variasi agar dan juga itu agar ya. Jadi untuk pertussis ini
cukup lama ya, mirip sama berita tadi ya, 3/4 hari, sedangkan berita lebih cepat sampai 2 hari. Jadi PGBA ini merupakan media reflektif ya untuk daerah. Untuk antigen sendiri dia memiliki otomatis antigen ya, antigen jadi yang pernah menguji masuk ke kelas ya, jadi mengenai prevalensinya bakteri itu dia bilang ada antigen, ada antigen. Tanya apa itu antigen? Antigen nggak tahu, itu diapakan saja. Jangan ya, nggak boleh kalau diapakan. Jadi harus tahu antigen itu apa, ada bentuknya apa, ada bentuknya apa. Ya, jadi jangan diapakan antigen. Kita nggak tahu antigen itu apa. Jadi waduh itu sama kita antigen yang ada automembran keluar, ada tersebut. Karena antigen ini masih ada panggilannya. Ya, panggilan dari bakteri tersebut. Kalau antigen ini kapsulnya. Jadi untuk produk ini dia memiliki antigen dan juga antigen. Ya, juga beberapa vaksin seperti vaksin sukses atau yang monotipatik vaksin. Jadi ini merupakan bakteri yang menggunakan bakteri hujan kalau ada di sana. Ya, ini itu ya yang kita ada dampak negatif yang dari bakteri ini. Mungkin dari materi ini ada menggunakan nggak banyak ya vaksinnya, karena karakteristiknya saja belum sampai penyakitnya. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya. Mungkin saya mau share materinya di sini saja ya, di chat ini ya. Karena memang ada beberapa yang saya perbaikin, saya lihat ada beberapa yang harus di-update. Yang sampai kirim. Tidak ada di chat. Ada tidak? Sudah ada dong, terima kasih. Baik, kalau belum ada pertanyaan, aplikasi ini saya baik pasti dari untuknya SPM-nya diangkat atau namanya maaf seperti ujian berjalan lagi dan sedang lagi. Baik, kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.